Dwi Hardianti. Aku adalah salah satu mahasiswa psikologi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini aku ditemenin sama 2 teman aku. Nah, boleh deh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, aku dulu ya. Hai semuanya, aku Reviana Dwi Rahayu, bisa dipanggil Revi. Aku juga sama nih kayak Dini, mahasiswa psikologi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, yang satu lagi nih, boleh perkenalan dulu. Oke, aku Cantika Dwi Ayu, bisa dipanggil Kak Cantika, bisa dipanggil dia juga. Aku juga sama kayak mereka, mahasiswa psikologi. Oke, nah berarti kita sama ya, mahasiswa psikologi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan kita semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang relationship. Nah, terus ada tema yang kita ambil yaitu gimana sih caranya stop ngejalanin toxic relationship. Menarik banget gak sih obrolan kita kali ini? Seru banget sih ya kelihatannya. Nah, tapi sebelum masuk ke obrolan kita lebih jauh nih, tapi kalian tahu nggak sih toxic relationship itu apa sebenarnya? Tahu sih ya, dikit-dikit mah. Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri sih, si toxic relationship ini tuh hubungan yang gak sehat secara mental, bahkan bisa juga secara fisik gitu. Dan menurut aku juga bisa disederhanakan kalau misalnya toxic relationship ini adalah hubungan yang penuh tangisan, atau juga bisa hubungan yang penuh ketidakbahagiaan lah gitu kalau menurut aku sih ya. Kalau dari aku nih ya, pasti gak jauh beda sama yang Revi bilang. Karena toxic itu benar-benar kayak kayak posisi yang terlaluan gitu. Kayak sampai kan benar-benar apa-apa nggak boleh, apa-apa harus nurut gitu, kayak sampai benar-benar kekang gitu. Kayak posisi itu boleh gitu, tapi jangan terlalu gitu. Kayak jadinya tuh jadi hubungan yang gak sehat gitu. Oh, oke, berarti jadi toxic relationship itu ada salah satu pasangan yang rasa tersakiti gitu ya. Benar-benar. Nah, terus kalian tuh pernah nggak sih ngalamin ada di posisi yang toxic relationship gitu? Pernah dong. Berarti aku ngobrol bukan sama orang yang salah nih ya, berarti. Nah, boleh deh ceritain dulu dari kalian, mau dari Cantika atau Revi boleh ya? Boleh ya? Oh, boleh. Kalau aku gimana ya, ini agak lucu aja sih. Kayak kalian pernah gak sih kayak belum nih ngejalanin hubungan apa-apa, terus kayak baru sebatas kenalan, terus kayak baru PDKT juga gitu. Terus tapi dia kayak udah nunjukin ketoksikan dia gitu, kayak apa-apa tiba-tiba kayak sekarang gitu. Kayak aku tuh lagi posisi ini gitu sekarang, kayak gak bolehin aku ini itu, bukan yang ngelarang kayak gimana ya, tapi ngancem sih, lebih ngancem gitu. Kayak maksudnya ke red flag gitu ya. Iya, ngerti banget. Ngeri sih, ngeri. Belum apa-apa ya padahal ya. Iya. Kalau aku sendiri sih nih ya, pernah banget sampai aku tuh rasanya capek banget, energi aku kekuras habis-habisan banget selama bertahun-tahun nih. Dan entah kenapa rasanya untuk menyudahi hubungan aku waktu itu sama dia tuh susah banget. Sampai-sampai pas aku udah sadar dan aku berhasil untuk lepas dari dia aja, aku masih ada bayang-bayang tentang dia gitu. Iya. Itu benar-benar bikin aku capek banget, sumpah. Itu loh, gila secapek itu. Nah, setelah kalian tahu dan ngejalanin hubungan yang toxic itu, apa sih yang kalian rasain pas di posisi itu gitu? Kalau aku sih belum, kayak maksudnya kayak belum pernah ngerasain banget ya hubungan toksik kayak gitu, tapi semoga aja semoga. Jangan sampai. Kayak fase hubungan sehat aja kayak adalah 1-2 masalah gitu pasti. Pasti Apalagi ada. kalau udah masuk ke toksik ya kan. Gitu. Pertama kali ini kalau aku udah ketemu sama orang yang kayak gitu kayak kaget ya, soalnya kayak sama sebelumnya juga enggak gitu, enggak kayak gitu. Kayak tiba-tiba muncul nih orang kayak lu siapa gitu. Emang lupa gue aja kayak nggak kayak gini gitu. Out of nowhere gitu, Iya. kita nggak tahu kan Iya. Oh, tiba-tiba gak tau gue gitu. Ini sih yang aku baru rasain sekarang. Oh my god, Iya. so sad. Oke, sekarang giliran aku ya. Ya, boleh, Kalau boleh. aku sendiri sih ya, sebelumnya nih mohon maaf banget, bukannya aku mau adu nasib sama kamu nih. Cuma menurut aku tuh bener-bener ngalamin yang jauh lebih buruk nih dari apa yang Cantika alami sekarang. Aku tuh bener-bener ngerasa gak bahagia banget waktu aku pacaran sama mantan aku sebelumnya. Aku kan pacaran 2 tahun ya. Wah, lama banget ya. 1 2 tahunnya tahun. ini yang awal ini tuh aku bener-bener ngerasa bahagia, kayak hubungan aku tuh sehat sama kayak hubungan pada umumnya lah. Iya. Nah, setelah setahun ini cowok aku tuh ketahuan selingkuh sama cewek lain. Oh Parah my sih. god, selingkuh. Bodohnya aku di situ tuh, aku maafin dia dan aku nyariin dia balik ke kehidupan aku gitu. Terus mulai dari sana, mulai nih ada kejanggalan, keaneh-anehan yang dia lakuin. Mulai dari dia hilang-hilangan tanpa kasih kabar. Dan ketika aku nanya hal-hal kecil pun, even aku cuma nanya di mana, sama siapa, pulang jam berapa, itu tuh dia bisa sampai marah, segitu marahnya ke aku. Iya. Tapi padahal dia aja benar-benar posesif gitu ke aku, kayak hampir setiap jam atau 2 jam sekali pasti nanya aku tuh di mana kamu, sama siapa, bahkan pakaian aku aja diatur-atur sama dia, sumpah. Aku tuh Allah, bener-bener. tidak bisa pakai pakaian terbuka sedikit pun nih, misalnya lengan baju aku di Linting, belukung, ya. itu tuh nggak boleh sama dia kalau misalnya nggak lagi sama dia. Separah itu, sumpah. Separah itu, Sampai iya kayak benar. gini loh, aku kan orangnya emang pengen dekat gitu ya sama teman-teman Ya, aku. friendly gitu Iya, ya. friendly gitu.
Terus abis itu aku tuh punya sahabat cowok nih, udah dari SMP. Kita tuh emang udah bener segeng dan dekat-dekat banget gitu. Iya. Dia tuh sebelum ketahuan selingkuh, dia benar-benar gak pernah ngelarang aku untuk main sama si teman-teman cowok aku ini. Tapi setelah kejadian itu, dia benar-benar ngelarang aku abis-abisan main sama teman-teman cowok aku. Even aku duduk sebelahan sama teman cowok aku nih kalau di kelas, dia tuh bisa benar-benar separah itu. Kayak sampai separah itu, dia kan toxic banget. Terus saking posesifnya dia juga, semua sosial media aku tuh dia pegang. Dia tahu passwordnya. Dia tanya-tanya siapa following aku, yang cowok-cowok. Sampai segitunya. Padahal aku gak pernah. Sampai nanya. sebegitunya gitu ya, udah parah banget itu sih. Aku gak pernah. Tapi kalau menurut aku tuh kamu tuh kayaknya salah mengambil keputusan gak sih? Harusnya kamu setelah kamu tahu kamu diselingkuhin, harusnya kamu tuh stop dan tinggalin dia. Tapi kamu malah memilih untuk balik lagi sama dia. Gitu. Nah dari keputusan yang kamu ambil itu, jadi buat dianya juga jadi kayak nyepelein kamu, gak ngehargain kamu kayak Iya, gitu. itu makin sakit. Nah, Iya, bener. betul. Itu kok semuanya udah benar-benar diomongin sama teman-teman aku saat itu, tapi aku benar kayak tutup telinga gitu loh, ngerti gak? Aku juga bingung sama diri aku kenapa, padahal privasi aku aja udah diganggu gitu sama dia. Pokoknya dia selalu kontrol gitu semua apapun yang aku lakuin. Gak cuma itu doang, dia nih kalau misalnya udah marah bisa bentak-bentak aku pakai kata-kata yang kasar. Kayak itu kan sakit hati banget ya kalau misalnya cowok ke cewek Apalagi kayak gitu. sama pasangan kita sendiri gitu ya. Padahal masalahnya itu kecil banget, cuma gara-gara aku ngerespon chat teman cowok aku nih, padahal itu cuma nanyain tugas tuh. Iya, sekedar tugas aja Nggak harus ada. dipermasalahin sampai Nggak ada. kayak ngomongin keluar kata-kata kasar gitu Nggak ada kan. flirty-flirtynya tuh sama sekali tuh nggak ada. Aku selama setahun sebelum dia selingkuh tuh bener-bener bahagia. Tapi setelah itu kayak aku tuh bener-bener nggak pernah dapat dukungan secara mental kalau misalnya aku lagi ada masalah. Dia malah makin neken aku, bikin batin aku tuh ngerasa makin capek gitu. Malah dia yang bikin aku capek. Harusnya kan dia yang bikin ya. Iya, Ini tuh malah kebalikannya. Jadi kayak benefit dalam hubungan itu kayak udah nggak ada Dia gitu. sumpah bener. Kan harusnya kita ngejalanin suatu hubungan tuh kita dapat benefitnya kayak kita saling support, Jadi saling motivasi gak sih? bener, jadi Sama. bikin kita Iya, semangat. bener-bener. Tapi yang sesuai sama cerita kamu tuh di sini malah ada salah satu pihak yang ngerasa disakiti gitu kan. Iya sumpah. Aku juga nggak bisa ngerasa aman kalau lagi sama dia nih. Aku juga sampai nggak bisa jadi diri sendiri, Iya. nggak bisa mengekspresikan apa yang aku rasain kalau sama dia itu. Ya bener, ada sih orang yang bilang dalamin suatu hubungan itu sampai kalian capek. Pernah denger gak sih? Bener. Nah, kalau misalkan kita udah capek, baru kita bisa mikir jernih dan bisa mikir yang bener gitu loh. Karena kalau misalkan kita dari kita sendiri belum capek, semua orang seluruh dia bilang jangan, tapi kita tetap maju gitu loh buat jalanin itu semua. Bener banget, keputusannya tuh bener-bener susah buat diambil. Iya bener. Soalnya kalau emang belum capek kan gila ya, Iya, kayak kamu tadi. nggak kayak aku tadi. Iya benar. Nah, terus kalian tahu nih hubungan kalian tuh toksik segala macam, udah bikin kalian sakit, udah bikin kalian nangis, sampai mungkin sakit mental, sakit fisik. Nah, apa sih yang bakal kalian lakuin atau keputusan apa sih yang bakal kalian ambil setelah kalian tahu itu semua nggak baik buat diri kalian sendiri gitu? Yang bakal aku lakuin ya, kalau misalkan nih udah telanjur nih, dia udah nunjukin sifatnya kayak gitu ke aku, even kalau misalnya pastinya aku tuh udah suka gitu sama dia, walaupun dia juga udah my type aku gitu, terus ya walaupun dia punya sifat yang toxicity gitu, ya aku udah no sih dari awal. Mending kita udah aja Ya, enggak mending kayak gitu. gitu sih. Setuju banget. Lebih baik kehilangan sesuatu yang di awal tapi gak ada rasanya tuh daripada udah kejadian terus kamu baru nyesel gitu, karena kamu sakit gitu. Karena mau sampai kapanpun itu nggak akan pernah bisa berubah orang. Bener banget. Mereka tuh bakal bisa berubah sendiri ya karena dari niat sendiri Iya, gitu. dari diri dia sendiri. Dan selama apapun hubungannya, jadi kayak mau bentar, mau kalian udah bertahun-tahun kayak kamu nih udah bertahun, ya pasti kayak punya kenangan sendiri gak sih? Iya, Terus bener. juga Bener banget. tiba-tiba pas mungkin kamu udah lupa sama mereka dan kamu udah punya pacar baru, tiba-tiba kayak kamu ngerasa dejavu gak sih, kayak Iya pas baca kamu sumpah. kayak gini, Bener jadi kamu banget. keinget kayak mantan kamu gitu ya, Iya. dan otomatis jadi keinget dia kan, karena bukan cuma dari toksiknya aja sih, karena mereka juga pasti punya kebaikannya sendiri kan. Nah balik lagi ya, semenjak aku udah realin dia, ya ternyata sama yang di atas aku udah dikasih yang lebih seksi dari dia. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya, bener-bener. Belum digantiin, nggak apa-apa, sabar aja. Kamu gimana? Rep? Nah, kayak yang tadi aku udah bilang dan kalian juga sendiri denger ya, aku tuh sebenarnya sadar kalau misalnya mantan aku ini toksik ke aku, tapi entah kenapa untuk menyudahi, untuk memutuskan hubungan sama dia tuh susah banget. Aku benar-benar mikirin kenang-kenangan yang indah sama kayak yang tadi kamu bilang, sebelum dia selingkuh, sebelum dia jadi toksik, itu aku benar-benar ingat selalu kalau misalnya dia lagi marah-marah ke aku. Aku benar-benar sebodoh itu buat gak nyudahin hubungan aku saat itu juga. Aku malah mikir kalau misalnya aku tuh bakal lebih sakit tanpa dia. Oh iya iya. Ya kan, iya. daripada iya, aku iya. tuh ya udah aku sakit tapi aku masih punya dia gitu di hidup aku. Paham Itu banget. sebenarnya tuh salah banget. Nah, jadi dari situ aku tunggu sampai aku benar-benar capek, sampai aku udah nggak punya rasa apa-apa lagi ke dia, benar-benar semuanya flat, baru aku bisa lepasin dia, aku bisa relain dia. Jadi
ya udah aku dari situ aku blok dia, aku putusin dia. Setelah itu aku bisa ngejalanin hidup aku dengan normal ya, walaupun Seperti sebelum sama dia gitu iya, ya. tapi ya walaupun habis putus juga aku ya tetap masih nangis-nangis gitu Masih ya. ada lah berbeda keinget ibu, gitu kan, kenangan-kenangan sama dia segala Iya, macam. apalagi masih ada foto-fotonya atau gimana gitu Iya. kan. Iya, benar. Tapi bersyukurnya aku bisa balik lagi main sama teman-teman aku yang lama, apalagi sama teman-teman cowok aku yang jauh lebih peduli ke aku daripada pas aku itu sama dia gitu. Aku jadi lebih produktif dan aku juga bisa nyaman sama diri aku sendiri sih itu. Jadi Iya. bersyukur banget sih aku. Tapi sejauh ini kamu bener-bener hebat banget loh, kalian tuh udah hebat banget. Kalian bisa ngelewatin fase-fase itu dan kalian bisa ngambil keputusan yang lebih baik juga. Emang bener sih kata orang-orang, cinta itu buta dan tuli Iya, gitu ya. bener banget, bener Kalau banget. misalkan kita sama orang yang tepat, kita juga bakal ngerasa bahagia. Kalau misalkan kita jatuhnya ke orang yang salah, tapi bakal apa ya, sengsara gitu Iya, istilahnya ya, kayak gitu. Karena kalau cinta nggak akan sakit gak sih? Iya, bener Bener banget. banget sumpah. Nah, setuju banget. Nah, Setuju. lanjut nih, mungkin dari kalian ada saran atau tips buat para pendengar podcast kita kali ini yang mungkin punya pengalaman yang sama atau mungkin lagi ada di fase toxic relationship ini nih gitu. Boleh deh. Dari aku dulu ya, dari aku sih ya buat kalian, toxic itu udah pasti gak sehat banget, mau itu toxic relationship, friendship, atau parenting dan sebagainya. Kalau kalian merasa lagi di fase kayak gitu, yang pertama kalian harus itu tuh sadar dulu. Karena kalau kalian gak sadar, kalian bakal batu. Kenapa? Karena kalian bakal tanpa sadar nyakitin diri sendiri dengan omongan kalian yang kayak enggak, aku nggak apa-apa, dia kayak gini ke aku tuh karena dia sayang kok gitu. Enggak, itu salah besar loh. Kayak kalian tuh cuma cari aman aja karena kalian nggak mau kehilangan dia, karena kamu nggak mau dia pergi gitu. Kayak padahal katanya kamu bisa diatur gitu. Terus padahal apa? Ternyata dia yang egois gitu. Dia ngatur-ngatur kamu, padahal dia sendiri nggak mau diatur gitu. Jadi gimana dong? Yang jelas ya kamu harus sadar sih. Baru setelah kamu sadar, Harus sadar Iya. nih teman-teman. Iya, kamu benar-benar. mau- Kalau dari kamu Revi, mau- gimana nih? Nah, aku pribadi ya setuju banget nih sama Cantika. Sekalinya pasangan kamu tuh udah ngasih kode atau memperlihatkan kalau misalnya dia itu toksik atau bakal jadi pasangan yang toksik, mending udahin aja hubungannya sampai saat itu. Jangan pertahankan hal-hal apa yang bikin kamu ini sakit, apalagi secara mental. Bener Soalnya banget. itu bakal ngaruh banget ke kehidupan kamu sih, sumpah. Jadi jangan sampai salah ambil keputusan. Walaupun cukup lama nih kalian tuh menimbang-nimbang aku tuh harus ngapain ya sebenarnya, Iya, tapi penuh pertimbangan kita antara kita mau bertahan atau udah gitu. Itu butuh waktu Iya, untuk mempertimbangkan iya, sumpah itu semuanya. butuh waktu sih. Tapi ya kalian harus mikirin apa yang terbaik buat diri kalian dan Betul. lingkungan kalian juga gitu. Yang terpenting sih itu ya, diri kita sendiri tuh harus diutamain gitu. Ya, dan walaupun nih kamu haus nih ya, ini istilahnya walaupun kamu haus dan gak ada air minum, kamu tuh jangan sekali-kalinya minum racun. Benar. Iya nggak sih? Ya, Terus betul. jangan memberikan effort ke orang yang emang gak mau ngasih effort balik ke kamu. Iya. Dan yang perlu kamu ingat juga, jangan sekali-kali kamu mencintai orang yang gak siap untuk mencintai kamu. Wah, keren banget sih nih dari saran aku. dan tipsnya nih dari Revi dan Cantika. Semoga obrolan kali ini menginspirasi atau bermanfaat bagi kalian semua yang nonton podcast ini. Mungkin obrolan kali ini cukup di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.